Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko dan Buka Mungklah. Terima kasih teman-teman yang support, like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya ingin merawat teman-teman bahan bonsai kelapa gading oren. Ini baru berusia berjalan 11 ataupun 10 ataupun 11 bulan teman-teman ya, belum genap 1 tahun. Ini beberapa bulan lalu, sekitar 4 atau kurang lebih 5 bulan yang lalu masih di media air teman-teman ya. Ada juga saya buatkan konten saat itu masih di media air, dan ini sudah pasca kurang lebih berjalan 5 bulan adaptasinya di media padat teman-teman ya, namun hanya pot mini teman-teman. Ini di saat di media air tidak sebesar ini teman-teman ya, cukup ke lebih kecil daripada ini. Namun saat pindah dari media air, saya membiarkannya beradaptasi untuk penyuburan dan pembesaran bonggol teman-teman ya. Ini pasca saya pruning teman-teman, dekatkan dek. Ini memang sedikit banyak sisa dimakan hama teman-teman saat dia rimbun. Ini sisa pruning sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Ini sisa pruning sudah menjadi bonggol, dan ini bisa sedikit kita rapikan teman-teman. Ini kita rapikan penyayatan ini teman-teman, dan inilah adaptasinya pasca lepas dari media air teman-teman ya. Ini cukup lumayan lama di media air teman, berjalan kurang lebih juga sekitar 4 bulanan di media air saat dia dari tunas teman-teman. Dan inilah adaptasinya pasca pindah dari media air teman-teman ya. Bahan ini bertumbuh pesat dan subur teman-teman, tidak mengalami adaptasi yang begitu sulit teman-teman, karena saat di media air saya tidak menggunakan media air tok teman-teman ya. Saya menggunakan media air yang di dalamnya saya isikan sabut kelapa dan sedikit akar kadaka. Ini pelepah tebal teman-teman. Ini sudah beberapa kali saya sayat ini teman-teman, sehingga menyisakan sisa hitam tepian pelepah ini. Ini saat pasca sayat seperti ini teman-teman, ini dia mulus teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Tidak hanya menyayat pelapis pelepah teman-teman, namun juga menyayat badan pelepah ini agar pelepah ini mekar dan melengkung teman-teman ya. Ini bisa kita sedikit rapikan teman-teman. Ini belumlah terlalu saya rapikan teman-teman. Nah, ini masih menyatu teman-teman ya, bisa kita kurangi sedikit lagi teman-teman. Ini sudah bisa kita ambil hingga ke tapak teman-teman ya. Ini hitam sisa tapis yang sudah mulai mengering teman-teman. Ini sepertinya juga bisa kita rapikan teman-teman, sudut yang di tepi ini teman-teman. Ini sudah kita ambil keseluruhannya teman-teman ya. Tinggal bagian di dalam teman-teman. Ini jika tidak disayat nih teman-teman, meskipun dia di media yang cukup kecil, jika dia subur dan tidak disayat, maka ini akan membesar teman-teman ya. Inilah sayat tapis ataupun sayat pelapis teman-teman, itu mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman ya. Ini sudah bisa kita tarik teman-teman, namun kita perhitungkan teman-teman. Nah, ini sepertinya belum bisa terlalu kita habiskan teman-teman, karena ini masih terlalu lembek. Cukup seperti ini teman-teman ya. Kita tinggalkan sedikit yang bagian terbawah teman-teman, agar masih bisa menopang ini pelepah yang terbaru ini. Sepertinya sudah sangat lembek teman-teman. Nah, ini tidak saya set terlalu kerdil teman-teman ya. Ini pucuk yang terbaru ini teman-teman, kita nantikan beberapa senti lagi dia tumbuh hingga dia seimbang dengan daun yang tua ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk amannya teman-teman bisa sedikit kita ikat teman-teman agar safety. Nah, dan saya akan menunjukkan teman-teman ya media air yang saya gunakan. Ini beberapa waktu lalu
saya ada hasil ngebolang teman. Namun yang ini saat itu tidak saya buatkan konten. Ada 2 gading oren dan 2 kelapa sayur saya buatkan konten. Namun ini tidak teman-teman ya, karena ini saya dapatkan awalnya seperti gimbal teman-teman, seperti dia kesusahan menembus sabut kelapa yang keras ini. Daun pertamanya sedikit tidak normal teman-teman. Namun saya loloskan di daun kedua, sedikit normal, namun sedikit keriting nih teman-teman, keriting karena dia kesusahan menembus sabut ini. Dan di daun ketiga alhamdulillah sudah normal, dan daun keempat, bakal daun keempat juga sudah akan normal teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, ini bisa kita lanjutkan penyayatannya teman-teman. Ini sudah bisa kita sayat teman-teman ya, dan ini sengaja tidak saya sayat mawar, ini untuk menjaga pertumbuhan bonggol dan kesuburan akarnya teman-teman. Bisa kita intip sedikit akarnya teman-teman ya. Nah, inilah media air yang saya gunakan teman-teman. Ini akar teman-teman, akar serabut sudah muncul, namun belum terlalu mencekram pada media teman-teman ya. Ini media dalamnya saya isikan sabut kelapa teman-teman ya. Ini sabut kelapa, ada juga campuran sedikit akar teman-teman. Dan ini teman-teman, sepertinya sudah bisa kita pindahkan ke tanah. Jika ingin dipindahkan ke tanah teman-teman ya, kita lihat akarnya teman-teman. Akarnya belum terlalu tua teman-teman, karena dia masih di media air teman ya. Kita periksa, jika ada akar yang membusuk, ini bisa kita potong teman-teman. Sepertinya tidak ada akar yang membusuk teman-teman ya. Dan ini tidak saya dapatkan dari tunas teman-teman ya, ini hasil ngebolang. Saat itu masih berdaun pertama ini teman-teman, pertama, dan daun keduanya masih belum mekar seperti ini teman-teman ya. Ini kurang lebih berjalan 2 bulan lebih pasca saya mendapatkannya dari ngebolang teman-teman ya. Kita masukkan kembali teman-teman, dan ini airnya bisa kita ganti 1 kali 2 minggu ataupun 1 kali 1 minggu teman-teman ya, agar tidak terjadi pembusukan. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Ini akan saya lanjutkan penyayatannya tipis-tipis saja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.